Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Amang Inang dan lansia yang pagi ini telah siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan, sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari pertama ini, di pekan yang baru, di hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Ayat harian kita hari ini, Senin 11 April 2022, diambil dari Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kisah Ayub adalah sebuah kisah yang sangat menarik untuk disimak, diperhatikan. Dan kita boleh banyak belajar dari pengalaman-pengalaman perjalanan hidup Ayub. Tentu hal itu sangat menginspirasi kita, memberikan kepada kita bagaimana kita hidup beriman di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah berbagai penderitaan, bahkan di tengah-tengah berbagai sikap hidup yang telah tiba kepada keputusasaan. Bagaimana kita dapat melewati itu semua? Bagaimana kita kuat berhadapan dengan segala penderitaan itu? Dan bagaimana kita tetap terjaga secara iman, kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita tetap tegar menghadapi apapun, sehingga kita dapat melewati setiap penderitaan, kesusahan, bahkan pergulatan-pergulatan dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita menanggung segala penderitaan lebih daripada apa yang dapat kita tanggung. Inilah firman kehidupan yang selalu menyemangati kita dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan dalam kehidupannya, dalam pergumulan pelayanannya, bahkan dalam pergumulan yang berhubungan dengan apa yang dihadapi di dalam setiap perjalanan pelayanannya, dalam perpindahan dari satu situasi ke situasi yang baru. Tentu mereka akan tetap dikuatkan oleh Tuhan asal mereka teguh percaya dalam Kristus yang menjadi keselamatan bagi mereka. Beberapa waktu lagi kita akan memasuki Jumat Agung. Kita akan menyambut kematian Tuhan Yesus, memaknainya dalam iman percaya kita, memaknainya dalam kerangka keselamatan kita, penebusan kita, melepaskan kita dari kuasa dosa. Bahkan dalam pengalaman perjalanan hidup rohani, Ayub, dia dengan tegas mengatakan, tapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Ini tentu merupakan sebuah pengakuan iman, sekaligus juga sebuah sikap pasrah, kepercayaan yang justru mengangkat semangatnya, yang justru kembali membangun harapannya di tengah-tengah keadaan yang memang semestinya akan diratapi dengan sedih, bahkan nyaris berputus asa. Tetapi kita melihat dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar sebagai orang-orang percaya betapapun beratnya penderitaan, betapapun beratnya kesulitan kita, betapapun beratnya masalah yang harus kita hadapi. Kita percaya bahwa kita memiliki penebus, Yesus Kristus, yang boleh mengangkat kita dari segala persoalan-persoalan, bahkan lumpur-lumpur dosa yang mungkin sekali menurut kita tidak dapat lagi memaafkan diri kita. Tetapi Allah yang baik dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib menebus kita, dan kemudian memenangkan kita, membangkitkan kita dari debu, dan mengangkat kehidupan kita kembali sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal dengan Dia.
Karena itu dalam persiapan kita di minggu-minggu yang telah kita masuki sebagai minggu pasion, minggu penderitaan, jalan salib, peristiwa yang kembali memberikan kepada kita permenungan bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan, bagaimana kita mengalami pengalaman Yesus yang sungguh-sungguh harus melewati penderitaan itu karena sikap kesombongan dunia, kepongahan, sikap ketinggi hatian dunia ini, dengan tidak serta-merta malah dengan sesuka hati mengalamatkan seluruh kesalahan itu kepada anak manusia, Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui nats kita hari ini kita ingin diingatkan supaya kita hidup dengan penebus kita. Apapun ganjaran-ganjaran yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan sebagai resiko, sebagai konsekuensi dari sikap iman percaya kita kepada Dia, sebagai sebuah tanda bahwa kita mencintai Tuhan di tengah-tengah berbagai penderitaan dan kesulitan kita. Kita diajak supaya kita sungguh-sungguh hanya percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penebus kita yang telah mengangkat dan membangkitkan kita bahkan dari atas debu. Kiranya hati kita selalu bersukacita, hati kita selalu bertumbuh dengan segala pengharapan, dengan melihat salib Yesus yang telah menyelamatkan kita, dengan melihat makna penderitaan Tuhan yang telah memberikan kepada kita semangat yang baru, pengharapan yang baru, masa depan yang baru, yang boleh menghancurkan, yang boleh mengalahkan segala keputusasaan, yang boleh mengalahkan segala sikap pesimis, yang boleh mengalahkan segala sikap berputus asa dalam kehidupan kita. Kita boleh tegar karena penebus kita yang telah menebus hidup kita, Yesus Kristus melalui kematiannya, kemudian mengangkat kita untuk menjadi anak yang selalu memiliki pengharapan yang terus-menerus bertumbuh di dalam iman percaya kita. Karena Yesus yang telah bangkit dari kuasa maut, kematian, dan Dia mengalahkan itu sebagai buang sulung, dan kita sebagai orang-orang percaya menyambut itu dalam iman percaya kita dalam sukacita karena Kristus akan turut serta merasakan betapa karya keselamatan Allah itu telah mengubah semua pandangan, mengubah keputusasaan menjadi pengharapan, mengubah sikap pesimis menjadi sikap optimis. Karena bersama dengan Yesus hidup kita ditebus, bahkan kita dibangkitkan dari segala bentuk-bentuk keputusasaan, sikap tidak lagi memiliki harapan di tengah-tengah penderitaan dan segala macam kesusahan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, mari amanginang, bahkan mereka yang sedang sakit, yang sedang berjuang menghadapi penyakit, jangan berputus asa. Lihatlah salib Kristus itu penebus kita. Dia akan membangkitkan iman kita untuk tetap memiliki iman percaya dalam menghadapi penyakit apapun. Bagi keluarga-keluarga yang sengaja menghadapi persoalan, masalah-masalah yang sangat berat dengan anak-anak atau dengan kondisi keluarga kita sehari-hari, mari lihat salib Yesus sebagai kekuatan yang dapat menebus hidup kita, mengangkat kembali semangat kita untuk melewati semua itu. Tuhan Yesus yang menyertai kita di sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, puji syukur untuk kasih-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami Engkaulah penebus kami. Engkau yang membangkitkan kami di atas debu. Tuhan yang mengangkat kehidupan dan harkat kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami menerima keselamatan. Kami dibangkitkan dari segala keputusasaan, keraguan-raguan, sikap pesimis. Kemudian melalui penebusan-Mu, kami dibaharui dalam iman. Kami bangkit kembali untuk menatap masa depan bersama dengan Yesus yang telah membangkitkan kami melalui iman percaya kepadamu. Dan janji-Mu bahwa orang-orang percaya juga akan dibangkitkan mengalahkan segala roh ketakutan, roh keputusasaan. Terima kasih untuk karya besar-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengan semangat baru ini kami terus dapat menjalani hidup kami. Karena kami percaya Engkau adalah penebus dan Tuhan telah membangkitkan kami di atas debu.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.